Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami kelompok 2 dengan saya Faisal Rizuri dengan NIM 0623 30330761. Dan saya M. Noval dengan NIM 062330330766. Di sini kami akan mempresentasikan dimensi dan evaluasi jaringan bagian 3 dengan metode Gauss-Drew dan QUS. Di sini pada mata kuliah Rekayasa Jaringan Berbasis Teknologi Informasi dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Nanda Iriani STMT. Oke, selanjutnya kita masuk pada video penjelasan metode Gauss-Drew dan QUS. Terima kasih. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu NNGOS dengan metode Gauss-Drew. NNGOS adalah probabilitas blocking end-to-end. Network dimensioning artinya memperhitungkan GOS atau grade of service dari originating point sampai destination point. Parameter NNGOS sangat diperlukan dalam pendimensian jaringan, network dimensioning, penentuan kualitas jaringan, network performance, dan kualitas layanan, quality of service, QoS. Cara yang paling sederhana menghitung NNGOS adalah dengan menggunakan metode Gauss-Drew. Evaluasi NNGOS dengan metode Gauss-Drew diperkenalkan pertama kali oleh Manon Gauss-Drew pada majalah Institute of Electrical and Electronic Engineers Gauss-Drew pada majalah IEEE Communication volume 24 nomor 3 bulan Maret tahun 1980 dan diperluas oleh W.S. Chan. Pada metode Gauss-Drew itu ada asumsi-asumsi. Yang pertama itu tidak boleh ada trafik yang melalui sentral yang sama sampai 2 kali. Yang kedua itu antara sentral paling sedikit harus ada satu rute atau link penghubungnya pada setiap sentral. Yang ketiga itu tidak ada pengulangan panggilan. Dan yang keempat adalah untuk setiap pasangan ada asal dan ada harus tujuannya. Fungsi luap P harus ada berkas terakhir atau final link-nya. Dan yang kelima, itu ada probabilitas blocking dari berkas saluran tak bergantungan. Dan yang terakhir adalah probabilitas blocking dari berkas hanya merupakan fungsi dari berkas yang termaksud saja. Dan di sini juga ada struktur dasar rumus rekursif Gauss-Drew. Di sini yang perlu kita pertama kali pahami itu ada O dan D. Memang di sini tidak tertulis langsung atau tidak digambarkan langsung di contoh ini, tetapi O dan D itu harus kita asumsikan dulu. Misalnya ada panggilan nih dari Palembang dan Jakarta sampai Jakarta. Nah, itu adalah O dan D-nya atau titik asal dari Palembang dan titik tujuannya itu Jakarta. Dan di sini kita bisa lihat ada A dan B itu jalur yang akan kita pakai nanti dari Palembang sampai ke Jakarta itu ada rute-rute yang kita stop atau kita lalui nantinya. Dan di sini ada yang namanya P dan F dan B. Yang pertama itu ada B, probabilitas blocking dari sentral A ke sentral B melalui semua rute yang dikembangkan dari F dan P. Artinya B itu adalah gabungan dari P dan F. Sedangkan F atau forward link adalah sentral berikutnya setelah call menduduki link A, B dengan originating O dan destination-nya D jalur utama. Artinya di sini setelah A dan B ini kita ketahui, selanjutnya kita akan masuk ke jalur utama dari destination ini yaitu F adalah titik akhirnya nanti atau yang dipakai sebagai jalur utama. Dan di sini ada T atau transit link. Adalah sentral berikutnya bila panggilan meluap dari link A, B, maka misalnya A dan B ini meluap nih panggilannya. Sedangkan kita mau ke destination F. Nah, kita harus menggunakan transit link atau masuk ke T. Nah, di sini ada yang namanya penjelasan nanti. O, D, A, dan B. Selanjutnya,
Selanjutnya, setelah kita mengetahui struktur dasar, kita masuk pada matriks pada metode Gauss. Matriks adalah salah satu cara nantinya untuk menyelesaikan soal LNGOS pada metode Gauss nantinya. Yang di sini ada 3 matriks parameter utama yang kita akan hubungkan nantinya. Forward matrix, transit matrix, dan probabilitas matrix. Di sini forward matrix adalah matriks bujur sangkar di mana elemen-elemen pembentuk matriks adalah nomor-nomor sentral berikutnya yang dituju jika panggilan berhasil menduduki link A, B, dan nomor baris menunjukkan nomor sentral asar dan nomor kolom menunjukkan sentral tujuan panggilan. Isi dari elemen ini adalah matriks merupakan korelasi antara sentral asal dan sentral tujuan. Nanti kita akan jelaskan pada contoh soal. Dan ada juga elemen matriks berharga sama dengan 0 bila tidak terdapat hubungan. Itu nanti kita akan jelaskan lebih lanjut pada contoh soal. Dan elemen matriks berharga sama dengan D bila B sama dengan D. Elemen matriks berisi nomor sentral berikutnya. Sentral forward bila ada hubungan. Atau B tidak sama dengan D. Ada juga transit matrix. Transit matrix adalah matriks bujur sangkar di mana elemen-elemen pembentuk matriks adalah nomor-nomor sentral luapan yang dituju jika panggilan meluap dari link A, B, dan nomor baris menunjukkan nomor sentral asal dan nomor kolom menunjukkan sentral tujuan panggilan. Isinya adalah dari matriks merupakan korelasi antara sentral asal dan sentral tujuan. Selanjutnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada contoh soal. Elemen matriks berharga sama dengan min 1 bila tidak terdapat hubungan. Artinya, jika tidak ada hubungan transit, maka dituliskan min 1. Elemen matriks berharga sama dengan 0 bila terdapat hubungan tetapi saluran tersebut merupakan terakhir, yaitu panggilan, dan tidak akan diluapkan lagi dan akan dihilangkan. Artinya, jika nanti itu adalah jalur utama dan tidak masuk jalur transit, maka kita akan tulis dengan 0. Elemen matriks berharga sesuai dengan nomor sentral transit bila terdapat hubungan dan saluran bukan merupakan rute terakhir. Dan yang ketiga tuh adalah blocking probability matrix atau probabilitas blocking. Matriks ini adalah matriks bujur sangkar di mana elemen-elemen pembentuk matriks adalah harga probabilitas blocking. Nanti kita akan jelaskan pada contoh soal. Dari setiap link A, B pada jaringan tersebut, nomor baris menunjukkan nomor sentral asal dan nomor kolom menunjukkan sentral tujuan isi elemen. Dari matriks merupakan korelasi antara sentral asal dan sentral tujuan. Elemen matriks berharga sama dengan 1 bila tidak terdapat hubungan antara A dan B. Jika tidak ada hubungan, kita akan tulis dengan 1 dan elemen matriks berharga sama dengan P. Artinya probabilitas link A, B bila terdapat hubungan antara A dan B itu dihasilkan oleh nilai yang akan kita lihat pada soal. Dan selanjutnya, oke, kita masuk pada contoh soal. Soalnya adalah suatu jaringan dengan 5 buah node atau sentral memiliki suatu jaringan dengan 5 buah node memiliki susunan seperti gambar di bawah ini. Tentukan matriks F, T, dan P. Yaitu F itu adalah forward, T itu adalah transit, P itu adalah probabilitas, dan NN goes dari node 1 sampai 5. Ini kita bisa lihat bahwasannya ini adalah sentral yang pertama dan ini sentral terakhir. Dan di sini juga ada jalur-jalur yang akan kita pakai. Contohnya 1 dan 2, 2 ke 3, atau 2 ke 4, itu jalur utamanya, dan 1 ke 4, dan bisa juga 1 ke 5. Oke, kita masuk pada tahap penyelesaian menentukan matriks F, T, dan P. Di sini yang perlu kita ketahui pertama kali, matriks F itu adalah menentukan jalur utamanya yang terdapat juga pada matriks ini, yaitu baris, jalur sentral utama 1, 2, 3, 4, 5-nya itu ke bawah. Dan kolom itu jalur
yang akan kita tuju nantinya. Sama 1, 2, 3, 4, 5, tetapi dia ke samping. Kita ambil contoh yang pertama kali itu 1,1. Kenapa hasilnya 0? Karena tidak mungkin di sini ada jalur utamanya. Kita hanya mentok di 1 saja. Dan kenapa jalur utama 1,2 itu 4 jawabannya? Itu sama 1,2 sama dengan 4 karena dari 1,2 ini kita jalur utamanya itu masuk ke 4. Begitu. Dan selanjutnya 1,3. Kenapa 0? Karena 3 ini adalah T atau jalur alternatifnya dari 1, 2 ini. Gitu. Untuk 1,4, kenapa hasilnya 5? Karena 1,4 ini jalur utamanya yaitu sesudah 1,4 adalah 5. Maka hasilnya di sini 5. Dan begitu juga 1,5. Langsung saja. Karena dia jalur utamanya hanya 1 dan 5 saja. Karena hasilnya akan 5. Begitu untuk mencari F. Dan yang T, kita akan mencari jalur alternatifnya. Sama seperti F, ini terdapat baris dan kolom. Baris itu yaitu sentral utama dan kolom itu sentral yang akan kita tuju. Untuk matriks T, bila tidak ada bekas, maka diberi nilai -1. Sama ini, -1 ini tidak akan mungkin ada jalur ini alternatif dari 1 ke 1. 1,2, kenapa dia 0? Karena dia itu bisa lanjut ke 2 dan bisa lanjut ke 3. Karena ditulis di sini T. Karena jalur utamanya itu ada 4. Kita ambil juga 1,4. Sini hasilnya 2. Kenapa 2? Karena 1 ke 4 ini alternatifnya ada di 2. Begitu mencarinya. Dan yang terakhir 1 ke 5. Kenapa hasilnya 4? Karena 1 ke 5 ini alternatifnya itu bisa ke 1,4 dan baru ke 5. Gitu. Makanya hasilnya 4. Dan untuk yang P atau probabilitas di sini sama baris dan kolomnya sama-sama menentukan sentral utama dan sentral selanjutnya. Di sini kita lihat ada 0,01, 0,4 dan selanjutnya dan seterusnya. Di sini tidak mungkin 1,1 ini ada hasilnya. Maka ditulis di sini 0. Dan catatan untuk matriks P bila tidak berkas maka diberi nilai 1. 1,2 hasilnya 0,1. Karena di sini ada catatan di sini. Nilainya adalah 1 ke 2 ini adalah nilainya 0,01. Dan 1 ke 3 karena di sini ada jalur ini utama, maka ada 2 di sini, maka hasilnya 1. Karena apa 1? Di sini 1,3 itu tidak berkas, maka diberi nilai 1. Untuk 1,4 hasilnya di sini sudah ada. Maka kita tinggal beri 0,4. 1,5 kita beri 0,3. Seperti itu. Dan contoh yang ini 2 ke 3. 2 ke 3 hasilnya 0,01 dan 2 ke 4 0,5 dan seterusnya. 2,5 karena dia ada jalur lagi, tidak ada langsung, maka hasilnya 1 atau tidak berkas, gitu. Selanjutnya, kita setelah menentukan matriks, kita akan masuk pada perhitungan NGOS-nya dari sentral 1 sampai sentral 5. Untuk probabilitas di sentral diabaikan, maka formula Gabriel dapat dituliskan sebagai berikut. Probabilitas dalam kurung titik awal O dan titik akhirnya D
sentral A, sentral B sama dengan 0 bila A sama dengan D. Dan sama dengan 1 bila A tidak sama dengan D dan B sama dengan 0. Dan di sini ada rumus untuk mencari perhitungan NGOS di bawah ini. Selanjutnya, oke, kita sudah masuki tahap penyelesaian perhitungan NGOS, di mana tadi soalnya itu disuruh mencari node 1 sampai ke node 5, atau sentral 1 sampai sentral 5. Nah, secara konsep, kita akan mulai pada paling akhir nih nodenya, atau perhitungan dimulai dari node yang paling dekat dengan tujuan, yaitu 5. Maka probabilitas yang kita pakai adalah 1,5. Di sini kita masukkan rumus sesuai yang kita formula tadi. Yang pertama itu 1 dikurang probabilitas 1,5, yaitu 0,3. Hasil dari matriks tadi. Terus dikali probabilitas 1,5 untuk kita menentukan F-nya nih. Kan matriks F tadi hasilnya dari 1,5 ada 5 nih. Plus probabilitas 1,5 tetap 0,3 kita tulis di sini. Selanjutnya kita cari probabilitas terhadap T-nya, yaitu 1,5 pada matriks T atau jalur alternatifnya. Yaitu kita tulis di sini karena 1,5 pada matriks T tadi yaitu 4. Karena kita sudah tahap akhir atau kita F-nya itu sudah di jalur yang akhir, maka kita mendapatkan hasil 0. Yang kita pakai selanjutnya adalah ini, yang ini. 0,3 dikali probabilitas 1,5 dan 1,4-nya. Selanjutnya kita pakai ke sini. Probabilitas 1,5 untuk tujuan awalnya dan tujuan akhir ini, dan sentralnya yang kita pakai adalah 1/4. Selanjutnya kita masuk rumus probabilitas 1,4 yaitu 0,4 dan probabilitas terhadap F-nya di 1,4 yaitu nilainya adalah 5 plus probabilitas 1,4 tadi tetap 0,4 dan probabilitas terhadap T-nya untuk satu node 1,4 yaitu 2. Maka di sini kita dapatkan 0,6 dikali probabilitas 1,5 ditambah 0,4 dikali probabilitas 1,5 dan 1,2. Yang kita akan pakai yang pertama kali adalah yang B ini, probabilitas 1,5, 4,5. Selanjutnya, kita masuk ke probabilitas 1,5, 4,5. Probabilitas 4,5, 4 ke 5 adalah 0,1. Nah, 4,5 terhadap F tadi, di matriks tadi, yaitu 5. Dan kita masukkan probabilitas 4 ke 5 tadi, yaitu 0,01. Dan 4,5 sentral ini terhadap probabilitas T-nya, yaitu 0. Karena 0 ini kita ganti ke 1. Maka hasilnya adalah 0,01 dikali 1 sama dengan 0,01. Selanjutnya kita pakai yang ini. Probabilitas 1,5 dan 1,2. Dan seterusnya. Hingga mendapatkan hasil 0,9 dikali probabilitas 1,5 dan 2,4 plus 0,01 kita pakai ke probabilitas selanjutnya. Begitu juga seterusnya kita mencari probabilitas
2 ke 4 dulu, seterusnya kita mencari probabilitas terhadap F-nya 2,4 di F matriks F tadi, dan kita cari probabilitas 2,4 di T, terhadap T. Hasilnya ini. Kita akan pakai probabilitas 1,5 dan 1,23. Dan selanjutnya, sampai pada tahap mendapatkan hasil probabilitas 1,5 dan 3,4. Yang terakhir itu karena sudah dikira sudah node sudah terpakai semua dari 1 sampai 5, inilah hasil akhirnya probabilitas dari 1 sampai 5 dengan sentral yang kita pakai yang terakhir ini 3 ke 4. Dengan probabilitas yang kita pakai 3 ke 4, hasilnya adalah 0,01, dan probabilitas 3,4 terhadap F-nya, matriks F tadi, yaitu 5. Dan probabilitas terhadap T di 3,4 yaitu 0. Maka ini hasil akhirnya. Maka hasil akhirnya adalah probabilitas titik awal O sama dengan 1 dan destinasi akhirnya yaitu 1 ini, dan sentral yang kita pakai dari 1 sampai dengan 5, dari 0,3 tadi hasil akhirnya, sampailah ke 0,0199 ini kita masukkan di sini, maka probabilitas NNGOS-nya ini adalah 0,33%. Gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke QoS, yaitu Quality of Service QoS. Secara umumnya itu adalah teknologi jaringan yang memiliki latensi dan kehilangan data yang dapat diprediksi. Lebih khususnya lagi, mekanisme apapun yang memungkinkan persyaratan kinerja absolut atau relatif untuk ditentukan aliran lalu lintas yang berbeda yang dibawa melalui jaringan. Dengan kata lain, kualitas layanan QoS itu yaitu jaringan yang dapat menjamin tingkat throughput tertentu untuk jalur tertentu, koneksi, atau jenis lalu lintas. Kualitas layanan QoS juga mengacu pada teknologi apapun yang mengelola lalu lintas data untuk mengurangi kehilangan paket, latensi, dan gangguan di jaringan. QoS juga mengontrol dan mengelola sumber daya jaringan dengan menetapkan prioritas untuk jenis data tertentu di jaringan. Dukungan quality of service awalnya diaktifkan pada perangkat perutean menggunakan bidang yang tersedia di header IP. Oleh karena itu, arsitektur dan komprehensif harus memperhitungkan hal ini dan dapat mengakomodasikan penambahan lebih banyak perangkat yang tidak merutukan paket dalam arsitektur QoS secara keseluruhan. Misalnya, switch Ethernet layer mengandalkan standar 802.1p untuk menyediakan QoS. Parameter QoS yang umum. Jadi parameter itu ada 4. Yang pertama itu 1 throughput. Throughput itu adalah jumlah data yang berhasil dikirim per detik. Satuannya itu adalah BPS atau bit per second. Jadi semakin besar dia semakin baik. Dan juga kedua ada delay, yaitu waktu yang dibutuhkan data dari pengiriman ke penerima. Satuannya itu adalah ms atau millisecond. Jadi dia itu semakin kecil semakin baik. Dan ketiga ada paket loss, presentasi paket data yang hilang saat transmisi. Jadi dia itu semakin kecil maka semakin baik. Kalau keempat itu ada jitter atau variasi delay, ketidakstabilan waktu pengiriman. Itu sangat penting untuk video call atau streaming. Jadi kalau dia itu semakin kecil maka dia semakin baik. Di sini ada rumus dari 4 parameter tadi. Yang pertama ada persamaan perhitungan throughput. Jadi itu paket data yang diterima dibagi ke lama pengamat atau waktu. Jadi ini ada tabel kategorinya. Kalau kategorinya sangat bagus itu di throughput 100 dengan indeks 4 dan jeleknya itu
kurang dari 25 dengan indeks 1. Dan di sini ada rumus perhitungan jitter. Jadi total variasi delay dibagi sama total paket yang diterima. Dan di sini ada juga rumus kategorinya. Kalau sangat bagus itu jitternya itu 0 ms dengan indeks 4. Kalau jeleknya itu 125 sampai dengan 225 dengan indeks 1. Dan selanjutnya ada rumus delay. Nah, rumus delay ini adalah rata-rata delay, yaitu atau total delay dibagi sama total paket yang diterima. Dan di sini ada tabel kategorinya, sangat bagus itu kurang dari 150 ms dengan indeks 4. Dan yang jelek itu lebih dari 450 dengan indeks 1. Dan kedua ada rumus perhitungan paket loss. Paket loss ini adalah paket data yang dikirim dikurang sama paket data yang diterima lalu dikali 100% dan dibagi paket data yang dikirim. Dan di sini ada tabel kategorinya. Jadi kategori yang sangat bagus itu adalah paket loss-nya 0% dengan indeks 4. Kalau jeleknya itu 25% dengan indeks 1. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini ada 4 contoh soal sesuai dengan parameter QoS, yaitu throughput, paket loss, delay, dan soal jitter. Jadi kita bahas dulu yang pertama yaitu soal throughput. Di sini ada sebuah jaringan mengirim data 50 MB dalam waktu 10 detik. Jadi hitunglah throughputnya. Jadi penyelesaiannya itu throughput itu data dibagi sama waktu. Jadi datanya itu 50 dan waktunya 10 detik. Jadi 50 itu dibagi 10 sama dengan 5. Lalu kita tuh 5 itu akan dikalikan sama bit. Jadi 1 bit itu kita konversikan dulu menjadi 8 bit. Jadi 8 dikali 5 itu sama dengan 40. Itulah hasilnya. Lalu masuk ke soal paket loss. Jadi di soal ini dalam suatu pengujian jaringan paket dikirim 2000. Lalu paket yang diterima itu adalah 1850 paket. Jadi hitunglah presentasi paket loss-nya. Dari soal tadi yaitu paket yang dikirim itu dikurang sama paket yang diterima. Lalu dibagi sama paket yang dikirim dan dikalikan ke 100%. Jadi 2000 dikurang 1850 dibagi 2000 dikali 100%. Jadi 150 dibagi 2000 itu dikali 100% sama dengan 7,5%. Lalu masuk ke soal delay. Waktu delay beberapa paket adalah 100 ms, 120 ms, 140 ms, 110 ms, dan 130 ms. Jadi hitunglah rata-rata delaynya. Jadi kalau rumusnya itu jumlah delay dibagi sama rata-rata paket yang diterima. Jadi jumlah delay-nya itu adalah kita jumlahkan. Jadi 100 ditambah 120 ditambah 140 ditambah 110 ditambah 130 sama dengan 600. Lalu dibagi sama jumlah paket yang diterima. Jadi paket yang diterima itu ada 5 ya. Jadi dibagi 5. Hasilnya 120. Dan kita masuk ke soal jitter. Jadi jitter itu delay paket berturut-turut sama dengan 100 ms, 120 ms, 90 ms, dan 110 ms. Sepertinya tidak beda jauh sama soal delay. Cara penyelesaiannya itu jumlah delay itu dijumlahkan lalu dibagikan sama paket yang diterima. Jadi 100 kita jumlahkan dulu ya. 100 ditambah 120 ditambah 90 ditambah 110. Hasilnya 420. Lalu kita bagikan sama paket yang diterima. Paketnya itu ada 4, jadi 420 dibagi 4 jadi sama dengan 105 ms. Kesimpulannya, metode Gauss-Drew dan Quality of Service (QoS) merupakan dua pendekatan penting dalam evaluasi dan perancangan jaringan telekomunikasi. Metode Gauss-Drew digunakan untuk menghitung NNGOS, Next Node Grade of Service, guna mengetahui tingkat pelayanan jaringan, terutama terkait probabilitas kegagalan panggilan dan kepadatan trafik. Dengan metode ini, perancang jaringan dapat menentukan kapasitas yang optimal agar kualitas layanan tetap terjaga. Sementara itu, QoS atau Quality of Service digunakan untuk mengevaluasi kinerja jaringan secara langsung melalui parameter seperti throughput, delay, jitter, dan packet loss.
Secara keseluruhan, GoDrive itu berfokus pada perencanaan kapasitas jaringan, sedangkan QoS itu berfokus pada pengukuran perform nyata. Keduanya saling melengkapi untuk menghasilkan jaringan yang optimal, stabil, dan berkualitas. Itu saja presentasi dari kami. Kami Kami akhiri. akhiri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.